Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ke-7, Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Selasa, 13 Februari. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Bacalah Mazmur 130. Bagaimanakah gambaran beratnya dosa dan harapan bagi para pendosa? Penderitaan besar pemazmur berkaitan dengan dosanya sendiri dan dosa bangsanya. Dosa-dosa manusia begitu berat sehingga mengancam untuk memisahkan manusia dari Allah selamanya. Kitab suci berbicara tentang catatan dosa yang disimpan untuk hari penghakiman dan tentang nama orang berdosa yang dihapus dari kitab kehidupan. Maka pemazmur meminta pengampunan Allah yang akan menghapus catatan dosa. Dia tahu bahwa Tuhan pada dasarnya tidak marah, kasih-Nya kekal. Kemarahannya hanya dibangkitkan oleh kegagalan manusia untuk menghargai kasih-Nya. Tujuan kemarahannya bukanlah untuk melukai, melainkan untuk menyembuhkan manusia, bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan umat perjanjiannya. Hebatnya, kesediaan Allah untuk mengampuni dosa dan bukan untuk menghukumnya, yang membangkitkan rasa hormat kepada Allah. Ibadah sejati dibangun atas kekaguman akan karakter kasih Allah, bukan atas dasar ketakutan akan hukuman. Anak-anak Allah dipanggil untuk menantikan Tuhan. Kata Ibrani kawah atau menunggu secara harfiah berarti meregangkan dan merupakan akar kata Ibrani untuk berharap. Jadi, menunggu Tuhan bukanlah penyerahan diri secara pasif pada keadaan yang menyedihkan, melainkan suatu peregangan, penuh harapan, atau penantian yang penuh semangat akan campur tangan Tuhan. Harapan pemazmur tidak didasarkan pada optimisme pribadinya, tetapi pada firman Tuhan. Penantian yang setia akan Tuhan tidak sia-sia, karena setelah malam yang gelap, pagi pembebasan ilahi datang. Lihat bagaimana permohonan pribadi pemazmur menjadi permohonan seluruh komunitas. Kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi, seseorang tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat. Sebagai orang percaya, kita adalah bagian dari komunitas, dan apa yang berdampak pada satu bagian dari komunitas, berdampak pada semua orang. Renungkan pertanyaan, jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Apakah artinya bagi Anda secara pribadi? Di mana Anda akan berada jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, ketika kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa yang telah lewat, ketika kita menatap ke belakang, seringkali bayangan kesalahan dan dosa masa lalu dapat menjadi beban yang berat bagi kehidupan kita. Namun, dalam keseluruhan keagungan Tuhan, Allah menawarkan suatu kebenaran yang begitu membebaskan. Dia adalah Allah yang mengampuni dan tidak mengingat-ingat kesalahan kita, dan ini merupakan kabar baik bagi kita umat-umatnya. Kitab Mazmur 130 memberikan kita landasan untuk merenungkan kebenaran ini, membawa kita pada pemahaman bahwa Allah memiliki kuasa untuk membersihkan kita dari dosa dan menyembuhkan hati yang penuh penyesalan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 130 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dalam kegelapan kesalahan, kita diundang untuk berseru kepada Allah yang setia, mengetahui bahwa Dia mendengarkan seruan kita yang penuh dengan penyesalan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita memberanikan diri untuk menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan, setiap pergumulan dosa kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa yang berkuasa untuk mengampuni kita bukan usaha kita, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Lebih lanjut lagi di dalam ayatnya yang ketiga dan 4, di sana dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Allah tidak hanya memahami setiap dosa-dosa kita, tetapi Dia juga adalah Allah yang penuh kasih sayang dan pengampunan. Ketika kita berpaling kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Dia menjawab dengan pengampunannya yang melimpah. Kasih Tuhan itu kekal, dan kesediaan Allah untuk mengampuni dosa dan bukan untuk menghukumnya yang membangkitkan rasa hormat kita kepada Allah. Ibadah sejati dibangun atas kekaguman akan karakter kasih Allah. Oleh karena Allah mengampuni dan membersihkan kita dari setiap kesalahan kita dan melayakkan kita menjadi umat-umatnya. Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni, dan kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang memiliki kuasa tersebut.
dan Ia tidak mengingat-ingat akan kesalahan kita. Setelah kita bertobat dan memohon pengampunannya, Allah memberikan pengampunan sepenuhnya. Dan di dalam pelajaran ini mengajarkan bahwa ketika Allah mengampuni, Dia tidak terus-menerus menggali masa lalu kita untuk mengingat-ingat kesalahan yang telah diampuni. Dan ini adalah pemberian yang luar biasa dari Allah yang mengasihi. Dan saudara dan saya sebagai anak-anaknya dipanggil untuk menantikan Tuhan. Ini berarti menantikan Tuhan bukanlah penyerahan diri secara pasif pada keadaan yang menyedihkan, melainkan suatu peregangan penuh harapan atau penantian yang penuh semangat akan campur tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mengampuni dan menyucikan kita dari setiap kesalahan kita. Dan ketika kita mempercayai Tuhan, jangan ada keraguan-raguan. Dan sama seperti dengan pemazmur, demikian pula dengan kita. Harapan kita tidak hanya didasarkan pada optimisme pribadi, tetapi pada firman Tuhan. Landaskan setiap kepercayaan kita kepada firman-Nya. Dan ketika kita menantikan Tuhan, maka itu tidak akan sia-sia di dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dari perspektif kitab Mazmur, kita diajak untuk merenungkan Allah yang mengampuni dan tidak mengingat-ingat kesalahan. Oleh karena itu, mari kita hilangkan beban dosa dan penyesalan dengan berseru kepadanya dari kedalaman hati kita. Allah yang penuh kasih, siap mendengarkan dan memberikan pengampunan, dapat membebaskan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebebasan yang Dia tawarkan. Mari kita terus setia kepada Tuhan dan beriman bahwa kita diampuni oleh Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan mengampuni kami dari setiap kesalahan kami dan tidak mengingat-ingat akan kesalahan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.